Halo sahabat sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alekram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita ya berbagi lah. Jadi sampaikan aja, kalian jangan malu-malu, apapun pendapat kalian, kritik atau masukan silahkan disampaikan. Dan selamat menikmati. Oke teman-teman, masih soal Aceh dan Sumatera. Ya sampai saat ini belum ada perubahan yang gimana-gimana, mereka malah makin parah, makin kritis lah. Mereka udah ngibarin bendera putih. Dari sini kan menandakan bahwa belum ada bantuan yang signifikan dari pemerintah, belum ada pergerakan yang serius dari pemerintah. Ya mereka bahkan pemerintah nolakin beberapa bantuan-bantuan yang asing gitu ya, bantuan-bantuan asing mereka pemerintah kita belum mau terima. Ya mungkin ada alasan-alasan tersendiri lah yang kita nggak tahu mungkin ya, tapi biasanya pasti kalau bantuan-bantuan yang memang melebalkan negara atau lembaga-lembaga seperti itu biasanya ada motif. Tapi kalau misalkan memang negaranya lembaganya independen sih harusnya aman aja ya. Ya kayak Mualim tuh dia kan dia punya teman di asing gitu kan, itu dia nolong secara pribadi, secara ya teman ke teman, itu kayaknya sih aman-aman aja ya. Tapi kalau misalkan bantuannya yang bersifatnya ada ngebawa nama embel-embel negara asing, itu pasti ada motif biasanya. Nah tapi ini yang memang pemerintah kita khawatirkan sih. Nah seharusnya kalau memang pemerintah khawatir, kalau memang pemerintah tuh nggak mau nih hal-hal buruk terjadi karena Aceh atau Sumatera. Nah, jadi segeralah tolong dan segeralah kalian mengaca gitu loh. Ya, kan ini juga pemerintah dan masyarakat nih, udah udah apa ya? Udah pesimis loh sama sama kalian gitu. Sama negara, sama pemerintah, sama kebijakan-kebijakannya. Ya sedangkan mereka udah nggak ada cara lagi, mereka udah bersabar banget loh nunggu nunggu lama ini. Ya kayak misalnya influencer gitu ya, terus lembaga-lembaga independen, lembaga-lembaga gitu kan bantuannya ya palingan seberapa sih powernya. Yang paling diharapin sama mereka kan pasti bantuan dari pemerintah gitu loh, ya minimal-minimal pasokan sehari-hariannya, kebutuhan sehari-hariannya, kebutuhan pokoknya tuh dipenuhin gitu ya. Apalagi nanti mereka ngebahas recovery gitu loh, recovery lingkungannya, pemulihan wilayahnya, pembangunan rumahnya. Kemarin kemarin lah gitu kocak bilang disiapin rumah berapa ratus gitu. Bullshit. Mereka udah butuh makan, mereka udah butuh ya suasana gitu loh. Mereka kasihan loh, udah berapa lama ini ngadepin bencana, apalagi nanti kan ini kan masih musim hujan gitu ya. Ya jangan jangan sampai mereka ya double kill gitu loh. Jadi tolonglah sama pemerintah nih, coba serius lah. Ini udah berlarut-larut loh, nggak ada bantuan yang serius gitu kan. Kemarin cuma bantu 10 M, apaan coba 10 M. Ya sampai sekarang juga cuma ya pembahasan-pembahasan, gimmick-gimmick, argumen-argumen, pidato-pidato bullshit doang lah, gerak-geriknya bullshit. Nggak ada tuh yang langsung masih pergerakan yang signifikan ya kan. Malah malah pemerintah eh, ngata-ngatain influencer udah baru bantu segitu, ini udah jadi soal pahlawan. Ya lu mana, lu nya kosong ya kan. Coba kalau lu nya gerak serius gitu ya kan, seminggu atau 3 hari 5 hari mereka bencana di sana udah mengungsian langsung di iniin bantuan-bantuan. Ya pasti influencer juga ngebantu 10 M mah nggak ada rasanya ya, orang lu kagak ada pergerakannya, makanya 10 M juga ngerasa berarti banget. Jadi ya buat pemerintah tolonglah kalian jangan deforestasi doang gitu ya. Maksudnya kalian jangan memanfaatkan masyarakatnya doang. Jadi ini kan dampaknya dampak kalian juga gitu ya, sama ya elit-elit kalian gitu, sama oligarki-oligarki. Ya jadi kalian tolonglah tanggung jawab gitu. Ya kalian mah
kalian gak malu gitu sama influencer, sama ya masyarakat yang memang solid gitu yang ngebantu negara Aceh, Sumatera, itu malah kalian semprot gitu. Ya ini kan ya maaf nih pemerintah nih, ya kita juga tahu ulahnya siapa sebenarnya kan. Jadi ya kan mungkin kalian juga khawatir gitu kan kalau misalkan bencana ini naik ke bencana nasional, keungkap. Jadi ya tolong gitu, jangan sampai ini jadi dampak berkepanjangan yang buruk gitu nantinya bagi negara kita. Jadi tolonglah nih bagi uh, kalian-kalian nih yang punya pemangku kebijakan itu kan, pemerintah gitu sebagai pemangku sebagai regulator, dan kalian kalau bisa ngaca tuh ke depan, jangan jangan malah bilang nanti di Papua akan ada sawit. Nanti bukan di sana, bukan lumpur tuh kayaknya dia di sana ada tsunami tapi ke bawah emas, tapi ntar emas. Nggak habis pikir, udah kadang tuh gue udah habis kata-kata men, ya kan. Ini di sana lagi ada bencana gitu ya, terus ada lagi tuh statement pengen buka lahan sawit di Papua. Aduh, lucu, gila. Coba deh kalian ke sana, kalian tinggal tiga minggu di sana, biar kalian tuh merasakan gitu. 3 minggu ini bahkan hampir sebulan tanpa bantuan yang serius gitu, ya kan. Kita mau ngirim bantuan aja tuh susah loh, influencer itu mau ngirim bantuan ke pelosok-pelosok tuh susah. Coba, makanya nih, coba nih dikolaborasiin dong, kan masyarakat kita nih yang punya power gitu ya, kayak influencer atau aktivis atau tokoh-tokoh nih kan, mereka punya power juga, terus pemerintah juga, ayo dong dikolaborasiin, kan ini akan lebih bagus gitu ya. Tapi kenapa malah disemprot gitu ya. Jadi tolong ngaca gitu. Ya gue yakin pemerintah kita tuh masih kuat, masih mampu gitu untuk menangani bencana ini. Ya semoga jangan sampai ya negara asing atau lembaga-lembaga asing atau kayak PBB atau IMF nih sampai turun tangan. Soalnya takutnya pasti ada motif lah. Ya kalau gue pelajarin beberapa negara sih yang pernah ditolong sama lembaga-lembaga ini, pasti nanti ujung-ujungnya jadi ya penyembah mereka ya, walaupun secara nggak langsung juga kita udah jadi penyembah orang-orang itulah. Tapi ya kalau bisa negara Aceh benar-benar pure negara kita yang nanganin. Gue sampai saat ini masih percaya negara kita masih mampu untuk uh, nolong mereka, ya karena kita negara ya, untuk ya minimal dibukain posko pengungsian gitu misalkan, terus ya bantuan pokok sehari-hari itu kayaknya pemerintah kita bisa. Orang MBG aja mampu kan ngirim ke berapa ribu, targetnya kan berapa juta penduduk, mereka bisa. Masa untuk membantu wilayah Aceh dan Sumatera aja nggak bisa? Pasti bisa. Ya makanya gue sampai saat ini masih percaya sama pemerintah ya, karena ya memang ini tanggung jawab kalian, dan ya memang kan dan juga kan yang ngasih izin. Jadi ya coba ditunjukkan lah pemerintah ini, kalau misalnya kalian benar-benar ada pergerakan ini, pasti kan masyarakat pasti akan appreciate. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, silahkan di komen atau dikritik, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.